Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12 PD 1, 2, dan 3? Masih bersama saya Ibu Fauziah Lisvana. Kali ini kita akan melanjutkan part yang kedua dari peluang kejadian. Saya buat part 1, part 2 karena kalau saya gabungkan nanti videonya terlalu besar. Proses upload dan proses download, kalau misalkan kalian mau download juga lebih besar, makanya saya buat ada part 1 dan ada part 2. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan. Sekarang kita masuk ke peluang kejadian ya. Sebelum ke peluang kejadian ada istilah-istilah, yaitu sampel, ruang sampel, dan seterusnya. Terus kalau kita mendengar kata-kata peluang dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya apa saja sih? Misal kalimatnya, nanti sore mungkin akan hujan. Kalau ini panas, nanti sore hujan mungkin atau tidak? Mungkin saja. Itulah yang dinamakan nanti ada perakiraan cuaca. Nah, itu berasal dari ilmu matematika. BMKG itu berasal dari ilmu matematika tentang peluang. Kemudian kalau ada pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur. Nah, misalkan berdasarkan dari hasil perolehan suara, Joni berpeluang besar menjadi ketua kelas. Nah, ini dalam lingkup kecil ya, di kelas. Berarti menjadi ketua kelas. Nah, ini dalam ruang kecil. Kalau dalam lingkup yang besar nanti ada pemilihan RT, pemilihan lurah, pemilihan presiden juga bisa. Kemudian yang ketiga contohnya, peluang Indonesia mengalahkan Brazil. Sangat kecil. Pernah enggak lihat Piala Dunia? Indonesia pernah menang melawan Brazil? Nah, belum pernah ya. Sangat kecil peluangnya. Mudah-mudahan dari kalian ada yang besok menjadi pemain bola, siapa tahu melawan Brazil dan menang. Oke, siapa tahu. Dan kalian bisa membuat contoh-contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali ya. Ada istilah-istilah lain. Peluang, berpeluang kecil ke peluang besar, besar berpeluang. Macam-macam kejadian itu kalau dalam kehidupan sehari-hari peristiwa ya. Tapi kalau dalam matematika, kejadian itu adalah hal yang bisa dihitung. Nah, kejadian ini ada dua macam, yaitu kejadian acak dan kejadian sederhana. Kejadian acak, misalkan nanti kita akan melempar sebuah mata uang. Nah, kita nanti akan bermain dengan mata uang, kemudian dadu, kemudian kartu remi, kemudian kelereng. Nah, itu gunanya untuk mempelajari peluang, nanti kita bisa menghitung kemungkinan menang atau kalahnya. Disebut kejadian acak. Yang pertama, karena tidak mungkin muncul bersamaan. Bisa dibaca sendiri. Kalau kejadian sederhana, kejadian yang dapat dinyatakan sebagai suatu himpunan yang hanya terdiri dari satu titik contoh. Nah, tadi saya bilang nanti kita akan bermain tentang uang, mata uang, kemudian dadu, seperangkat kartu bridge. Kartu bridge itu apa? Nah, kartu remi dulu yang ada gambar wajik, ada gambar hati, waru, dan sebagainya. Warnanya apa saja? Kartunya warna merah dan warna hitam. Oke, yang cowok-cowok ini hafal ya. Terus lanjut, ada istilah titik sampel, ruang sampel. Titik sampel dan ruang sampel. Contohnya di sini, sekeping uang logam. Uang logam itu punya berapa sisi? 2. Sisinya apa saja? Ada yang berisi angka, angkanya itu berapa. Kemudian ada yang berisi
gambar Garuda, gambar burung. Nah, berarti yang namanya angka itu adalah titik sampel. Angka titik sampel, apalagi titik sampelnya gambar. Berarti satu uang logam itu punya berapa titik sampel? 2, yaitu apa saja? Angka dan gambar. Saya. Terus ruang sampelnya adalah, ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu titik-titik sampel yang dikumpulkan. Ruang sampel lambangnya dengan S. Nah, karena tadi ada angka dan gambar, maka dikumpulkan menjadi ruang sampelnya, yaitu angka dengan gambar. Nilai dari ruang sampelnya berarti ada berapa? 2, angka dan gambar. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah ada kumpulan atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut dengan ruang sampel. Penjelasannya di sini jelas. Anggotanya titik sampel. Kemudian banyak anggota dinyatakan dengan NS. Berarti nanti kalau ada istilah A, B, C itu adalah banyaknya kejadian. Kemudian kalau ada istilah S berarti adalah ruang sampel. Jika ada NS berarti banyaknya ruang sampel. Seperti itu. Cara menentukan ruang sampel suatu percobaan. Ruang sampel bisa ditentukan dengan beberapa cara. Dengan cara mendaftar, menuliskan, kemudian menuliskan semuanya, mendatar. Contoh di sini apa? 2 keping uang logam. Ya, 2 keping uang logam. Sisi yang muncul adalah angka, gambar, angka gambar. Nah, ini 2 uang logam. NS-nya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Jika ini kesulitan, cara yang kedua lebih mudah. Tadi masih sama. Kita dengan cara mendaftar, kalau misalkan ada yang kelupaan, itu soalnya dengan 2 keping uang logam, masih sama ya soalnya dengan tadi yang mendaftar. Kalau kolom yang pertama itu uang logam yang pertama. Kolom yang kedua, baris yang pertama uang logam yang kedua. Berarti kita gabungkan A dengan A ketemu AA, A dengan G ketemu AG, G dengan A GA, G dengan G ketemu GG. Berarti kita peroleh ruang sampelnya ada dengan AA, AG, GA, sama ya dengan ini. Sama. Kalian lebih suka menggunakan yang mendaftar boleh, yang menggunakan tabel boleh. Yang menurut kalian lebih mudah saja ya. Yang ketiga, menentukan ruang sampel menggunakan diagram pohon. Nah, ini jika ada lebih dari 2 ini lebih mudah. Ada tadi kan 2 uang logam. Sekarang 2 uang logam. Oke. 2 uang logam juga nanti kita bandingkan hasilnya apakah sama. Terus nanti kita lanjutkan kalau 3 uang logam bagaimana ya. Uang logam yang pertama itu kan AG. Terus bercabang AG lagi. Berarti hasilnya ini sama ya dengan yang tadi. Menggunakan diagram pohon, diagram itu sama juga. Kalau ada uang logam yang ketiga, ini dicabang lagi. Uang logam yang ketiga berarti ini seret. Nanti ada berapa bisa dicoba. Seperti itu ya. Kalau menggunakan diagram pohon, kalian bisa memilih mau diagram pohon, mau tabel, mau mendaftar, hasilnya sama. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau 3 keping uang logam yang pertama, uang logam yang kedua kan bercabang. Uang logam yang ketiga masing-masing juga bercabang lagi. Bercabang 2. Nah, hasilnya ini
AAG. Nah, seperti itu. Lebih mudah bukan? Ini hasilnya. Berarti kalau 3 uang logam, hasilnya berapa? NS-nya. NS dari 3 uang logam. 1, 2, 3, 4, 5 dihitung sama dengan 8. Oke, seperti itu ya. Mudah kan? Lanjut. Nah, ini jika ada 2 buah dadu, kita tentukan ruang sampelnya. Paling mudah menggunakan tabel. Dadu pertama 1 sampai 6. Dadu yang kedua juga 1 sampai 6. Kita data 1, 1, 1, 2 dan seterusnya sampai 6. Berarti ruang sampelnya kalau ditulis seperti ini. Nah, banyaknya ruang sampel ada berapa? 36 karena 6 datar, 6 ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ini nanti akan kita pakai seterusnya. Ada yang namanya titik sampel, ruang sampel, banyaknya nilai sampel. Lanjut ke pengertian kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang itu dari 0 sampai 1. 0 itu mustahil terjadi jika nanti kok kamu menghitung peluang kok hasilnya 0, itu artinya mustahil terjadi. Jika hasilnya kok 1, berarti pasti terjadi. Nah, yang akan kita pelajari itu biasanya di tengah-tengah antara 0 sampai 1. Menggunakan apa rumusnya? PA sama dengan K per M. K itu apa? K itu dengan K dan mungkin banyaknya percobaan, M itu banyaknya ruang sampel. Atau bisa juga NA per NS. Kemudian ada istilah frekuensi harapan. Rumusnya berarti berlanjut mencari PA dulu, terus banyaknya percobaan ada berapa. Seperti itu. Ini rumus-rumus dulu ya, baru nanti ke penjelasan soal. Kemudian ada kejadian komplement. Rumusnya tadi peluang itu kan paling besar 1. Berarti kalau komplement itu kan selain 1 dikurangi peluang kejadian yang ada. Nah, karena peluang kejadian dengan peluang kejadian komplement itu hasilnya maksimal harus 1, tidak boleh sama dengan 1. Oke, contohnya seperti ini. 15 kartu. Nomornya 1 sampai 15. Kartunya dikocok, kemudian diambil 1 secara acak. Kartu yang diambil kemudian dikembalikan lagi. Tentukan peluang yang terambil kartu berangka genap. Berarti kita data dulu ruang sampelnya apa saja. 1 sampai 15. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Pertanyaan yang A. Nah, ini maaf. Pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A munculnya kartu bermata genap, berangka genap. Berangka genap. A, karena ini soal A, kita mudah menggunakan A. Himpunan kejadian terambil kartu berangka genap. Yang angka genap didata apa saja? NA-nya berapa? Nah, peluang kejadian A itu NA per NS. NA tadi ini berapa? 7. Semula tadi ini berapa? Angkanya ada berapa? 15. Berarti peluang kejadian A itu 7 per 15. Jadi peluang terambil kartu berangka genap itu adalah 7 per 15. Mudah kan? Yang B sekarang. Bukan genap. Bukan genap berarti apa? Ganjil. Bukan genap berarti ganjil. Nah, tadi NS-nya masih sama ya. S-nya tadi 1 sampai 15. Berarti NS-nya ada 15. B, karena soal B, himpunan kejadian terambil kartu berangka bukan genap. Kita data yang bukan genap. Ada berapa?
8. Berarti PB 8/15. Peluang terambil kartu berangka ini bukan genap. Tambah ya 8/15. Seperti itu. Mudah kan? Nah, atau bisa juga menggunakan tadi rumus yang komplement. Tadi maksimal nilai peluang itu kan 1. Kemudian PA kita sudah hitung. Tadi di atas PA itu peluang yang genap 7/15. 1 dikurangi 7/15. 1 dikurangi 7/15. Ingat ya, SMP berarti hasilnya 8/15. Sama enggak? Sama. Kalau hitungannya sama, ngitungnya sama, berarti hasilnya harus sama, mau pakai cara apapun. Ya. Oke. Seperti itu, nanti kita lanjutkan ke peluang kejadian majemuk. Di LKPD bisa dicoba-coba juga. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Teams kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.